Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Taufik Andi Wibowo pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 di SMP Negeri 3 Mutia. Mari anak-anak semuanya kita menilik kembali pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada pertemuan selanjutnya, anak-anak sudah sedikit mempelajari. Nah, kesempatan kali ini Bapak hanya akan menilik kembali dan menambahkan beberapa informasi. Mari disimak informasinya. Ya, proses penguasaan Indonesia pasca penyerangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor 8 Desember 1041, Jepang masuk ke Asia dari berbagai pintu. Pertama itu ditarakan di Kalimantan Timur pada 11 Januari 1946. Dimasuk dari Filipina, Jepang masuk ke wilayah di Kepulauan Kalimantan. Kemudian dari daratan Jepang kemudian turun ke selatan masuk ke Palembang di Sumatera pada 16 Februari 1942. Kemudian berlanjut di Batavia 1 Maret 1942 sehingga Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 18 Maret 1942. Ini adalah peta masuknya tentara-tentara Jepang di Indonesia. Kemudian kebijakan militer di Jepang ini yang pertama adalah mengembangkan daerah militer. Daerah militer versi Jepang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini Angkatan Darat Tentara ke-15, ke-25 ya. Tentara ke-25 untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian Angkatan Darat Tentara ke-16 ini untuk Pulau Jawa dan Madura berpusat di Batavia atau Jakarta. Kemudian yang ketiga yaitu Angkatan Laut Armada kedua untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku yang berpusat di Makassar. Ya, Jepang yang paling terkenal ada propaganda 3A, di mana propaganda ini untuk menarik simpati dari masyarakat Nusantara pada waktu itu. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Berdikari kemudian yang diartikan dengan berdiri sendiri, di mana pemerintahan pusat tidak banyak berperan di daerah kependudukan. Jadi pemerintahan pusat Jepang, kekaisaran Jepang tidak secara langsung memberikan petunjuk, arahan, kemudian perintah-perintah langsung kepada daerah-daerah yang diduduki oleh Jepang, namun dari wilayah militer itulah yang mengambil keputusan oleh panglima militernya. Organisasi sosial bentukan Jepang itu ada 4. Yang pertama adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokkei, dan Masumi. Gerakan 3A didirikan pada 29 Maret 1942 yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, diketuai oleh Syamsuddin, berkegiatan pertama di Surabaya, kurang berhasil mendapatkan perhatian rakyat, kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Ini adalah foto dari Syamsuddin, di mana akhir hayatnya terakhir beliau sebagai Duta Besar Indonesia di Pakistan. Yang kedua ini adalah Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat Putra didirikan 16 April 1943 yang dipimpin oleh tokoh pergerakan 4 serangkai. Nah, mungkin anak-anak juga sudah sangat mengenal ya, ini Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur. Ini adalah tokoh Muhammadiyah, kemudian Ki Hajar Dewantara. Namun penasihatnya tetap dari orang-orang Jepang. Kemudian tokoh nasional memanfaatkan Putra untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan, di mana diperbolehkan oleh Jepang menggunakan fasilitas-fasilitas Jepang berupa koran dan radio. Putra akhirnya dibubarkan Jepang, kemudian digantikan dengan Jawa Hokkei.
Organisasi yang ketiga yaitu adalah Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa, didirikan 8 Januari 1944 oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang, Jenderal Kumaikichi Harada, yang berpusat di Jakarta. Kebaktian yang dimaksud apa? Mengorbankan diri, mempertebar persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Tentunya pengorbanan, persaudaraan, dan suatu tindakan ini untuk siapa? Ya tentu untuk Jepang. Organisasi resmi pemerintah yang dipegang secara langsung oleh Jepang, yang diketuai langsung oleh Panglima Tentara ke-16. Kemudian peran bangsa Indonesia seperti apa? Soekarno dan Hasyim Asyari hanya berperan sebagai penasihat di organisasi ini. Nah, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, didirikan November 1943 sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asyari. Ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama, kemudian Kyai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Nah, Masyumi ini menolak seikere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90 derajat ke arah Tokyo. Penolakan ini karena ini seperti gerakan orang rukuk bagi umat Muslim. Ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nah, di samping organisasi sosial, kemudian Jepang juga mendirikan organisasi semi militer. Yang pertama ada Senendan, ini adalah organisasi barisan pemuda. Ada Fujinkai, himpunan kaum wanita yang berumur sudah lebih dari 15 tahun. Kemudian ada Keibodan, ini pembantu polisi Jepang. Kemudian ada juga Heiho, prajurit pembantu tentara Jepang. Yang terakhir adalah PETA, pasukan bersenjata khusus, di mana PETA ini dilatih secara langsung oleh tentara-tentara Jepang. Pada kependudukan Jepang ini juga terjadi pengerahan Romusha. Romusha ini apa? Romusha ini artinya adalah buruh atau pekerja. Kalau pada masa kolonialisme Belanda ini dikenal dengan kerja rodi. Nah, untuk di masa kependudukan Jepang ini dikenal dengan Romusha. Dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945, jumlah Romusha paling besar berasal dari Jawa yang dikirimkan ke luar Jawa, bahkan sampai ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaya, Myanmar, dan Thailand. Jepang tentunya melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda yang digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan Jepang. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sehingga mereka hanya membawa pulang sekitar 20% dari hasil panennya. Tentu dari tindakan ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar yang mendera di wilayah tanah air. Tentunya tokoh-tokoh nasional kita tidak serta-merta langsung percaya terhadap propaganda yang dilakukan oleh Jepang, sehingga muncul berbagai sikap dari kaum pergerakan. Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang melalui perjuangan diplomasi oleh tokoh pemimpin putra yang digantikan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian ada gerakan bawah tanah, gerakan perjuangan melalui kegiatan tidak resmi, dan ini tanpa sepengetahuan Belanda atau sembunyi-sembunyi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional yang muda. Sekelompok gerakan radikal yang keras yang tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Kemudian juga terdapat perlawanan bersenjata, ini perlawanan rakyat Aceh, kemudian ada Singaparna di Jawa Barat, Indramayu di Jawa Barat, kemudian yang terbesar itu perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Sekarang anak-anak coba melihat, ini adalah dua gambar foto
pada masa itu, di mana terjadi kerja paksa oleh masyarakat besar dan penderitaan rakyat Indonesia akibat Indonesia. Kemudian apa tanggapan dari anak-anak terhadap peristiwa ini? Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Ini harusnya bisa menggugah semangat kita di masa kemerdekaan sekarang yang sudah tahun 2021 ini. Nah, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar, dengan suatu hal-hal yang positif dan produktif. Tentunya untuk siapa? Untuk diri anak-anak sendiri dan untuk bangsa ini, untuk yang menjadi yang lebih baik. Nah, di sesi ini anak-anak silahkan kerjakan kuisnya. Nah, pertama, kenapa sih Jepang memilih Tarakan, Palembang, dan Jakarta sebagai pintu masuk ke pendudukan Jepang? Alasannya kenapa? Kenapa dengan daerah-daerah tersebut? Silahkan dijelaskan. Kemudian, apa yang menyebabkan perlawanan bersenjata masyarakat kita terhadap Jepang mudah dipadamkan? Dan bagaimana proses pergerakan nasional yang memanfaatkan organisasi bentukan Jepang? Nah, tadi sudah dijelaskan tokoh-tokoh nasional bagaimana bergeraknya di dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang dijelaskan kembali. Nah, tugas-tugas ini nanti silahkan dikerjakan di Google Classroom yang masing-masing ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Silahkan belajar lebih giat lagi, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat buat anak-anak semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.